Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat yang soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Materinya akan kita bahas adalah menemukan dan menyampaikan informasi. Ya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas tentang mencari arti kata sulit dan istilah dalam sebuah teks. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang mencari makna atau arti kata-kata sulit dalam sebuah teks ya. Sekarang juga kita akan kembali membahas dalam sebuah teks. Kata-kata sulit itu bisa berupa istilah ya, istilah-istilah yang mungkin juga bisa kita itu belum mengetahui arti atau maknanya ya. Apa sih istilah? Nah, istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu ya. Kemudian istilah itu sering disebut sebagai ungkapan khusus dalam sebuah teks. Arti istilah itu dapat kita cari di KBBI. Tentunya anak-anak tahu ya KBBI itu apa? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contohnya saja misalnya kata kesatuan ya. Kata kesatuan itu berasal dari kata dasar satu, kemudian diberi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Awalannya adalah ke, ya, kemudian akhirannya adalah an. Kemudian kata dasar satu diberi imbuhan ke dan an menjadi kata kesatuan. Kemudian ketika kita menggunakan kamus KBBI ya, itu kita tentukan dulu kata dasarnya apa. Misalnya kata dasarnya tadi satu ya, kata kesatuan berasal dari kata dasar satu. Nah, nanti kita cari pada kolom S ya. Kemudian kita cari kata satu. Kemudian selanjutnya kita cari kata kesatuan. Dengan demikian kita menjadi tahu apa arti dari kata kesatuan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas materi tentang menemukan dan menjelaskan informasi dalam sebuah teks. Dalam menemukan informasi dari sebuah teks, kita harus membaca dengan baik, dengan cermat, kemudian memahami isi teks dengan baik. Ya, semua informasi yang kita bisa temukan di dalam teks itu tentunya terlebih dahulu kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan, membuat datar kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang tentunya disesuaikan dengan informasi apa sih yang ingin kita cari pada teks tersebut ya. Kemudian baru kita tentukan kata tanyanya dan kita buat kalimat pertanyaan yang nantinya akan kita ajukan untuk kita mencari informasi dari teks yang kita baca tersebut. Nah, salah satu cara membaca yang baik, membaca teks yang baik adalah dengan membaca dalam hati ya, membaca tanpa suara. Dengan demikian, jika kita membaca tanpa suara atau dalam hati, itu akan membuat kita lebih konsentrasi dan tentunya lebih cermat sehingga kita bisa menemukan informasi dalam teks yang kita baca tersebut. Kemudian setelah kita menemukan informasi dalam teks yang kita baca tadi, kemudian untuk selanjutnya kita menyampaikannya ya, menyampaikan informasi yang kita sudah dapatkan dari teks yang kita baca. Salah satu cara yang efektif dan kreatif dalam menyampaikan informasi yang penting dalam teks yang kita baca tadi adalah dengan melalui peta pikiran
ya. Kemudian untuk membuat peta pikiran itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, terlebih dahulu kita harus tentunya membaca teks dengan cermat. Kemudian kita menentukan pokok-pokok pikiran atau ide-ide pokok ya dari setiap paragraf pada teks tersebut. Ya, pokok-pokok pikiran itu dapat berupa ide pokok ya. Setiap paragraf itu tentunya ada pokok pikiran atau ide-ide pokok. Jadi ide-ide pokok atau pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf itu kita tentukan ya. Nah, untuk bisa menentukannya kita harus membacanya dengan cermat. Ya, pokok pikiran atau ide pokok setiap paragraf tersebut kita tuliskan dalam bagan peta pikiran ya. Jadi seperti itu, kita baca dulu dengan cermat. Kemudian setelah kita baca dengan cermat, dengan terlebih dahulu kita ajukan daftar pertanyaan yang kita sudah buat terlebih dahulu, dengan tentunya kita tentukan kalimat pertanyaan seperti apa. Kemudian setelah kita menentukan mana saja sih kalimat-kalimat pentingnya yang mengandung informasi penting dari paragraf tersebut ya, kita tentukan sebagai ide pokok atau pokok-pokok pikiran. Setelah kita tentukan atau kita temukan kalimat atau informasi penting yang menjadi ide pokok atau pokok pikiran, kemudian kita buatkan bagan peta pikirannya ya. Apa sih itu peta pikiran? Nah, peta pikiran itu adalah menyampaikan informasi penting dalam bentuk kotak-kotak yang saling berkaitan antar kotak-kotak tersebut ya, seperti itu. Kemudian gagasan pokok sendiri atau ide pokok itu apa sih? Nah, ide pokok atau gagasan pokok atau pokok pikiran itu adalah intisari ya, intisari dari pembahasan pada sebuah paragraf ya. Kemudian dengan memahami gagasan pokok pada setiap paragraf, dengan demikian kita dapat memahami isi paragraf tersebut ya. Kemudian gagasan pokok itu kita bisa temukan di mana sih? Nah, letak gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran itu terdapat pada kalimat utama ya. Jadi ide pokok atau disebut juga dengan gagasan pikiran atau pokok-pokok pikiran itu bisa kita temukan pada kalimat utama. Dan kalimat utama pada setiap paragraf itu bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Oke anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan baik ya. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak bisa terus semangat belajarnya. Jangan lupa kerjakan terus sholat 5 waktunya, laksanakan terus sholat 5 waktunya ya, sholat fardunya jangan pernah ditinggalkan. Terima kasih, sehat terus, jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.